Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Rizkia Amalia, NIM 56 dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal kualitatif saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Volume Penjualan pada Rumah Makan Ayam Geprek Bang Jober di Jombang. Para proposal saya terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Untuk yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Untuk yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang. Pesatnya perkembangan bisnis. Perkembangan bisnis kuliner semakin berkembang pesat di Indonesia. Maraknya perusahaan startup yang bergerak di bidang usaha kuliner membuat perusahaan atau pelaku bisnis semakin kompetitif dalam menawarkan berbagai macam produk yang efektif, efisien, kreatif, dan juga inovatif. Banyaknya pesaing yang semakin merajalela, maka pelaku usaha itu dituntut untuk mampu bertahan agar bisnisnya itu tetap berjalan, yaitu dengan cara menentukan strategi dalam bersaing sampai bisnis yang dijalankan tersebut unggul di mata konsumen. Nah, ketika pengusaha sudah melakukan strategi yang baik, hal positif yang didapat yaitu dapat mengendalikan risiko apa saja yang akan datang, baik masa sekarang maupun di masa depan. Sekarang usaha bisnis itu setelah mengalami kompetisi yang ketat, mereka tuh harus berlomba-lomba untuk mendapatkan konsumen dan juga harus meningkatkan volume penjualannya. Oleh sebab itu, hal yang harus dilakukan yaitu menentukan strategi bisnisnya. Strategi bisnis itu apa? Strategi bisnis yaitu merupakan proses di mana suatu perusahaan itu dihantarkan pada peluang pasar yang besar. Untuk meningkatkan volume penjualan, strategi pemasaran dapat pula diartikan sebagai rencana yang telah ditentukan sebelum agar perusahaan itu mampu memenangkan persaingan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan pada rumah makan ayam geprek Bang Jober di Jombang. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan pada rumah makan ayam geprek Bang Jober di Jombang. Manfaat penelitian yaitu ada dua, bagi perusahaan dan juga bagi akademis. Untuk perusahaan sendiri diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan positif untuk rumah makan Bang Jober dalam pertimbangan menentukan strategi yang lebih baik lagi. Jadi diharapkan nanti proposal saya dapat dijadikan acuan atau informasi untuk rumah makan ayam geprek Bang Jober sebagai menentukan strategi yang lebih baik lagi dalam meningkatkan volume penjualannya. Bagi akademi sendiri itu semoga saja diharapkan nanti digunakan sebagai bahan referensi atau bahan acuan apabila meneliti mengenai topik yang sama. Jadi nanti bagi peneliti selanjutnya apabila meneliti dengan topik yang sama, diharapkan nanti proposal saya bisa dijadikan sebagai referensi atau bahan informasi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai bab 2, yaitu tinjauan pustaka, yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan juga kerangka konseptual. Yang pertama yaitu mengenai landasan teori dari strategi pemasaran. Menurut Kotler, tahun 2001, strategi pemasaran itu merupakan rencana yang digunakan oleh pembisnis untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan, yang mana di dalamnya itu termuat mengenai penempatan produk di pasar, keputusan mengenai target pasar, tingkat biaya pemasaran yang dibutuhkan, dan mengenai bauran pemasarannya. Suatu perusahaan itu harus memiliki strategi pemasaran yang paling penting yaitu strategi mengenai bauran pemasarannya.
yang terdiri dari 4P, yaitu product, price, promotion, dan juga place atau distribution. Untuk selanjutnya landasan teori dari volume penjualan. Volume penjualan menurut Cipto yaitu dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau dalam bentuk angka dari segi volume, segi fisik maupun unit suatu produk. Sedangkan menurut Mediana Putra tahun 2016, volume penjualan itu dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu aspek lingkungan yang saling bersaing, teknologi, sosial budaya, hukum, ekonomi, dan juga politik. Untuk aspek kedua yaitu mengenai aspek lingkungan terkendali, yang mana merupakan aspek lingkungan yang mempengaruhi penjualan dan pemasaran yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu landasan teori mengenai pemasaran. Menurut Sukirno menyatakan bahwa bauran pemasaran itu merupakan sekumpulan rencana kegiatan yang saling berkaitan, yang dikerjakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan konsumen, menentukan harga barang yang akan dijual, mengembangkan barang, mendistribusikan barang, dan juga mempromosikannya. Bauran pemasaran itu terdapat empat komponen, yaitu product, price, place, distribution. Namun jika dalam perusahaan yang menawarkan produk berupa jasa itu ditambah menjadi 7. Jadi ditambah 3 lagi yaitu people, physical evidence atau bukti fisik dan juga proses. Namun saya karena ini produknya yaitu berupa barang, bukan berupa jasa, jadi saya menggunakan bauran pemasaran yang terdiri dari 4P yaitu product, price, place, dan juga distribution. Untuk selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang saya gunakan yaitu dari 4 jurnal. Yang pertama itu Joshua, Sunarti, dan juga Mawardi yang melakukan penelitian pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Strategi untuk Meningkatkan Volume Penjualan Ekspor. Yang hasilnya yaitu diketahui bahwa melalui analisis SWOT, kekuatan terbesar perusahaan itu terletak pada kualitas produknya, sedangkan kelemahannya itu mengenai memenuhi target penjualan. Untuk yang kedua yaitu Asti Ramlah dan Muzayanah yang dilakukan pada tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Bauran terhadap Peningkatan Penjualan Jilbab di Pusat Niaga Palopo atau PNP. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa bauran pemasaran itu dapat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan jilbab. Yang ketiga yaitu dari Firna Sylvia dan Imelda, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019. Judulnya yaitu Strategi Marketing Mix dalam meningkatkan volume penjualan. Studi pada minuman kesehatan instan Alvero. Hasil dari penelitian ini yaitu strategi yang dilakukan oleh Alvero sudah berjalan dengan baik. Namun, keempat variabel strategi bauran pemasaran saling mendukung dan saling melengkapi, serta strategi yang dilakukan sudah dapat meningkatkan penjualan pada Alvero. Tidak ada kekurangannya. Untuk Muhammad Rusdi sendiri yang dilakukan pada tahun 2019, hasil dari penelitian ini yaitu judulnya yaitu Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Volume Penjualan pada Perusahaan Genting UD Berkah Jaya. Hasil penelitian ini itu volume penjualan menurun karena kurangnya strategi pemasaran yang dilakukan dan promosi produk dilakukan secara tradisional. Jadi volume penjualan menurun ini karena promosi produk yang dilakukan secara tradisional, yaitu dari mulut ke mulut, tidak melalui internet. Jadi produk atau barang yang dijual itu tidak diketahui oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu mengenai kerangka konseptual.
Ini adalah kerangka konseptualnya, yaitu strategi pemasaran atau bauran pemasarannya yang saya ambil yaitu produk, harga, promosi, dan juga distribusi. Yang mana nanti keempat ini apakah atau bagaimana produk, harga, promosi, distribusi itu dalam menentukan atau meningkatkan volume penjualan. Untuk selanjutnya yaitu bab 3. Untuk bab 3 sendiri yaitu metode penelitian yang berisikan mengenai jenis metode penelitiannya, sumber data penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, dan juga analisis data. Untuk jenis metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang mana artinya itu peneliti berusaha menampilkan fakta di lapangan dan nilai secara ilmiah dengan masalah yang diteliti dengan memakai teknik deduktif, yaitu proses pengambilan kesimpulan untuk mencapai kebenaran melalui pemikiran dari yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang khusus. Jadi penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian deskriptif, yang mana nanti hasilnya banyak menjelaskan dengan kata-kata yang didukung dengan data-data yang saya peroleh nantinya. Untuk sumber data penelitiannya itu ada dua, yaitu primer dan juga sekunder. Untuk primer sendiri yaitu penelitian atau data primer yang merupakan data yang diperoleh secara mandiri atau langsung dilakukan di lapangan, misalnya seperti pengisian kuesioner dan juga wawancara. Untuk sekunder sendiri itu artinya yaitu menggunakan data yang diperoleh melalui e-book, jurnal, dokumen, kepustakaan, dan lain-lain, yang mana sumber penelitian tersebut itu berhubungan dengan bauran pemasaran, penjualan, dan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian. Jadi nanti saya akan memakai data penelitian sekunder, yang mana nanti saya akan mencari mengenai sumber-sumber atau buku, e-book, jurnal, dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang saya lakukan. Untuk selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Untuk tempatnya sendiri itu dilaksanakan di warung makan ayam geprek Bang Jober yang berlokasi di Jakung, depan lapangan Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Untuk waktunya sendiri, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020. Sebenarnya saya sudah melakukan penelitian sedikit dengan wawancara, namun karena terkendala sesuatu, jadi wawancara tersebut hanya setengah perjalanan saja atau setengah saja. Mungkin nanti akan dilakukan apabila ada waktu lagi. Untuk selanjutnya yaitu metode pengumpulan data, yaitu saya melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan juga dokumentasi, dengan cara wawancara dan juga dokumentasi. Untuk wawancara sendiri, informasi yang ingin didapat yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pegawai warung Bank Jober sehingga mendapatkan data atau informasi secara langsung mengenai strategi yang dilakukan untuk meningkatkan volume penjualan. Jadi nanti saya akan melakukan wawancara dengan pegawai warung Bank Jober atau dengan pemiliknya secara langsung jika pemiliknya berkenan. Untuk dokumentasi sendiri yaitu penulis akan memperoleh data atau gambar dari tempat makan ayam geprek Bang Jober untuk kekuatan penunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis. Jadi nantinya saya akan meminta atau mengambil gambar di warung Bang Jober tersebut atau meminta seperti data-data, informasi, atau daftar menu yang menunjang penelitian saya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis data. Analisis data yang saya lakukan yaitu menggunakan analisis SWOT. Yang pertama yaitu penentuan bobot eksternal dan juga internal dan eksternal, Yang kedua yaitu perhitungan analisis SWOT, dan juga yang ketiga diagram SWOT. Yang pertama yaitu penentuan bobot internal dan eksternal.
Jadi di sini saya menggunakan skala prioritas seperti ini. Nah, ini faktor-faktor strategi internal dan eksternal. Jadi ini kekuatan dan kelemahan. Yang internal itu kekuatan dan kelemahan. Dan kalau eksternalnya itu peluang dan ancaman. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan mengenai kekuatan atau kelemahan yang ada di Warung Bang Jober. Misal seperti kelemahannya ya, misal apakah tempatnya berada di uh, berada di lingkungan yang kumuh, atau apakah di sekitar Warung Bang Jober itu tidak aman, seperti itu. Untuk peluang dan ancamannya sendiri juga seperti itu. Apakah di sekitar Warung Bang Jober itu terdapat pesaing atau produk yang sejenis, seperti itu. Untuk menentukan bobot sendiri itu menggunakan skala prioritas, yaitu saya menggunakan variabel positif, yang mana itu mulai dari 4 sampai 1. 4 itu sangat penting, 3 penting, 2 cukup penting, dan 1 tidak penting. Untuk variabel negatif sendiri itu kebalikannya. Selanjutnya, nilai skala prioritas itu dikali dengan konstanta. Ketentuan nilai konstanta itu dari nilai tertinggi yaitu 4 dengan anggapan jika semua indikator yaitu peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan itu menjadi prioritas atau anggapan bahwa indikator semua itu dianggap baik. Jadi SP itu dikali K dibagi dengan nilai total SP. Jadi nanti ini dikali ini. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan analisis SWOT. Untuk strike weakness ini tadi ya sudah ada skala prioritasnya tadi, yaitu sekarang selanjutnya menentukan bobotnya. Yang bobotnya itu untuk S1, D1, O1, T1 atau strike weakness, opportunity, dan threats itu bobotnya 0,0 sampai 1,0. Untuk ratingnya sendiri itu 1 sampai 4 dan nilainya itu bobot dikali dengan rating. Seperti itu, atau S1 dikali S2, W1 dikali W2, O1 dikali O2, dan T1 dikali T2. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai diagram SWOT. Menelaah melalui diagram analisis SWOT itu dengan membuat titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, di mana nilai dari sumbu X itu didapat dari selisih antara total strike dan total weakness. Sedangkan untuk Y sendiri itu didapat dari total opportunities dan total threats. Apabila nanti sudah ada hasilnya, jika sudah dihitung, nanti akan ketemu apakah hasilnya nanti lebih ke sini, ke kuadran 1, atau kuadran 2, atau kuadran 3, atau kuadran 4. Jika nanti ada di kuadran 1, yaitu diapit oleh peluang dan kekuatan internal, yang mana itu situasi ini itu sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut itu memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan itu mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Namun apabila hasilnya nanti ada di kuadran 2, yaitu mendukung strategi diversifikasi yang diapit oleh kekuatan internal dan juga ancaman. Jadi nanti ada beberapa banyak ancaman yang bermunculan, namun perusahaan itu masih memiliki kekuatan dari segi internalnya. Strategi yang harus diterapkan itu menggunakan kekuatan tersebut untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi. Namun apabila nanti hasilnya ada di kuadran 3, mendukung strategi pemanfaatan peluang yang diapit oleh peluang dan juga kelemahan internal. Nah, perusahaan ini tuh peluang pasar yang sangat besar
Tetapi di lain pihak ini juga menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan itu meminimalkan masalah-masalah internal perusa- masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih besar lagi. Namun apabila perusahaan tersebut ada di kuadran 4, yaitu mendukung strategi bertahan, eh, situasi ini tidak menguntungkan karena perusahaan itu mengalami berbagai ancaman dan juga kelemahan internal. Jadi perusahaan itu cuma bertahan karena sudah terdapat ancaman sendiri di eksternal maupun internal, dan juga terdapat kelemahan sendiri di perusahaan tersebut. Jadi nanti saya akan menganalisis data dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu dengan cara peluang, kekuatan internal, ancaman, dan juga eksternal, yaitu SWOT. Dengan 4P tadi, 4P nanti saya akan analisis seperti itu. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.